Assalamualaikum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu masalah klasik yang ada pada sinkronisasi sistem operasi. Nah, apa itu masalahnya? Yaitu the bundled buffer problem atau yang biasa disebut dengan producer customer problem. Tim saya yang pertama ada Okari Kavriandini dengan NIM H10511811016. Yang kedua ada Yohana Octavia Sibarani dengan NIM H10511911001. Selanjutnya ada Sri Rizky, itu saya sendiri dengan NIM H10511911089. Terakhir ada Risni Sari Gumala dengan NIM H10511911027. Nah, saya di sini akan menjelaskan apa itu bonded buffer problem. Pengertiannya, saya akan menjelaskannya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu buffer. Buffer merupakan proses pengeluaran instruksi yang menggunakan antrian sementara sebagai suatu penyangga ketika dalam kondisi sebuah proses sedang berjalan secara concurrent untuk mengakses data yang sama. Buffer itu sendiri terdiri dari 3 jenis berdasarkan kapasitasnya. Di antaranya ada buffer berkapasitas 0 atau kosong, yang kedua buffer berkapasitas tak terhingga, yang ketiga atau yang terakhir ada buffer berkapasitas terbatas. Penyangga berkapasitas terbatas tersebut sering disebut sebagai bonded buffer. Nah, bonded buffer problem sendiri merupakan suatu masalah sinkronisasi multiproses yang terjadi pada struktur data untuk menyimpan beberapa nilai yang mengeluarkan kembali ketika diperlukan. Selanjutnya, penyebab bonded buffer problem. Masalah bonded buffer terjadi karena ada 2 proses berbeda yang berusaha mengakses buffer yang sama, yaitu proses mengisi buffer dan proses mengambil nilai buffer, sedangkan buffer tersebut memiliki kapasitas yang terbatas. Maka ini akan disebut dengan bonded buffer. Ada beberapa batasan yang harus dipenuhi dalam kasus bonded buffer. Antara lain ada barang yang bisa dihasilkan oleh produsen terbatas, barang yang dipakai konsumen terbatas. Konsumen hanya boleh menggunakan barang dengan ketentuan setelah produsen menghasilkan barang dalam jumlah tertentu. Yang terakhir ada produsen hanya boleh memproduksi barang jika konsumen sudah kehabisan barang. Kendala yang dari masalah ini yaitu penjadwalan atau scheduling. Contoh seperti konsumen harus menunggu jika ada buffer kosong. Produsen harus menunggu jika buffer sedang penuh, dan hanya satu buffer yang dapat memanipulasi buffer tersebut. Nah, dengan kata lain, terdapat sumber daya yang terbatas untuk menjadi konsumen, dan kemudian produsen mengisikan atau write produknya ke dalam sumber daya yang terbatas tersebut. Selanjutnya, producer and consumer. Di sini ada salah penulisan yang juga awal juga ada salah penulisan, seharusnya consumer bukan consumer. Nah, producer sendiri itu adalah sebagai pengisi atau penaruh data atau nilai pada antrian penyimpanan buffer, dan consumer sendiri adalah sebagai pengambil data atau nilai pada antrian penyimpanan buffer. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yohana Octavia Sibarani, NIM H10511911001. Baiklah, masalah yang dapat ditimbulkan oleh bonded buffer. Yang pertama,
buffer yang merupakan critical section sehingga hanya boleh diakses satu proses dalam satu waktu. Permasalahan yang kedua, keadaan di mana produsen ingin menaruh data di antrian, namun antrian tersebut sudah penuh. Dan yang ketiga, keadaan di mana konsumen ingin mengambil data dari antrian, namun antrian tersebut sudah kosong. Sebagai salah satu ilustrasi proses yang menggunakan bonded buffer adalah proses produsen konsumen, di mana produsen menaruh data ke dalam buffer untuk kemudian diambil alih oleh konsumen. Masalah yang timbul adalah buffer yang kemudian menjadi critical section, seperti masalah yang ada pada yang pertama. Pada suatu waktu hanya ada satu proses yang boleh memasuki critical section. Dengan demikian, buffer hanya bisa diakses oleh produser saja atau konsumen saja dalam satu waktu. Kemudian, untuk masalah yang kedua, ketika produsen ingin menaruh data, namun buffer tersebut sudah penuh, atau ketika konsumen ingin mengambil data, namun buffer sudah kosong. Ini adalah salah satu masalah sinkronisasi klasik yang dikenal pula dengan nama bonded buffer problem atau producer consumer problem. Masalah produsen konsumen dalam komputasi juga dikenal sebagai masalah dibatasi buffer. Tugas produser adalah untuk menghasilkan data, memasukkannya ke dalam buffer dan memulai lagi. Pada saat yang bersamaan, konsumen mengkonsumsi data, yaitu mengeluarkan dari buffer satu bagian pada satu waktu. Masalah bonded buffer adalah bagaimana jika ada dua proses berbeda yang berusaha mengakses buffer tersebut. Salah satu proses akan mencari nilai pada buffer dan mengisi buffer tersebut. Proses yang lain akan membaca nilai dan mengosongkan kembali buffer tersebut. Proses yang pertama biasa disebut produser, sedangkan yang kedua disebut dengan konsumer. Produsen menghasilkan dan konsumen yang menggunakannya. Jadi, pokok permasalahan dari bonded buffer adalah bagaimana mengatur sinkronisasi dari beberapa proses yang secara kongruen ingin mengakses buffer atau mengisi dan mengosongkan buffer. Pengaturan itu dilakukan dengan menerapkan konsep semafor yang akan menjamin hanya ada satu proses dalam satu waktu yang boleh mengakses buffer sehingga tidak terjadi race condition. Jadi, dalam permasalahan ini, ketika kita menggunakan konsep semafor yang akan menjamin hanya ada satu proses dalam satu waktu yang boleh mengakses buffer sehingga tidak terjadi race condition. Masalah dalam bonded buffer ini menjelaskan dua proses yang utama, yaitu produsen dan konsumen yang berbagi umum, tetapi ukuran buffer digunakan sebagai antrian. Tugas produsen adalah untuk menghasilkan data, memasukkannya ke dalam buffer, dan mulai lagi. Pada saat yang bersamaan, konsumen mengkonsumsi data, yaitu mengeluarkannya dari buffer. Satu bagian dari buffer pada satu bagian pada suatu waktu. Yang menjadi pokok pembahasan utama dalam masalah bonded buffer adalah bagaimana jika ada dua proses yang berbeda berusaha mengakses satu buffer yang sama. Salah satu proses akan memberi nilai pada buffer dan mengisi buffer tersebut. Proses yang lain akan membaca nilai dan mengkosongkan buffer tersebut. Proses yang pertama biasa disebut produser, sedangkan yang kedua disebut dengan konsumer. Produsen akan menghasilkan barang dan konsumen yang akan menggunakannya. Jadi, dalam masalah yang ditimbulkan oleh bonded buffer, ada beberapa batasan yang harus dipenuhi. Yang pertama, barang yang dihasilkan oleh produsen yang terbatas. Yang kedua, barang yang dipakai konsumen terbatas. Yang ketiga, konsumen hanya boleh menggunakan barang yang dimaksud setelah produsen menghasilkan barang dalam jumlah tertentu. Jadi tidak akan terjadi race condition. Dan yang terakhir, produsen hanya boleh memproduksi barang jika konsumen sudah menghasilkan barang. Baiklah, demikian permasalahan yang ditimbulkan oleh bonded buffer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai ilustrasi produsen dan konsumen. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih ilustrasi atau gambaran problem dalam bonded buffer. Berikut ilustrasinya.
Nah, di sini yang sudah kita ketahui ada 3 macam permasalahan gambaran besar pada banded buffer. Yang pertama, di mana buffer merupakan statistical section yang artinya hanya boleh diakses oleh satu proses dalam satu waktu. Nah, di sini terdapat 2 proses, produser dan konsumer. Nah, permasalahannya ketika si produser mengakses buffer, maka si konsumer tidak boleh mengaksesnya. Begitu juga sebaliknya, ketika konsumer ingin mengakses buffer, secara waktu bersamaan produser ingin mengakses buffer juga, itu tidak diperbolehkan. Nah, seperti itu untuk permasalahan gambaran yang pertama. Yang kedua, yaitu keadaan di mana produsen ingin menaruh data di antrian namun antriannya penuh. Nah, nih produsen kan selalu memproduksi data-data disimpan di dalam kotak-kotak buffer ini. Nah, suatu ketika si produsernya terlalu kegiatannya memprodusen terus, akhirnya si buffer ini penuh. Nah, ketika udah penuh, si produsen nggak bisa lagi nih naruh data-datanya. Nah, itu gambaran permasalahan yang kedua. Nah, untuk permasalahan yang ketiga, di mana keadaannya konsumen ingin mengambil data dari antrian, namun antriannya kosong. Nah, seperti ini. Keadaan buffernya kosong, sedangkan konsumer ini ingin mengonsumsi data, tapi tidak ada data yang ada di sini, tidak ada, dalam keadaan kosong. Nah, itulah gambaran untuk permasalahan yang ketiga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan solusi dari banded buffer problem yang diilustrasikan dalam proses produser dan konsumer. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan banded buffer adalah bagaimana mengatur sinkronisasi dari beberapa proses yang secara konkuren ingin mengakses buffer, yaitu mengisi dan mengosongkan buffer. Dalam kasus ini, kita dapat menerapkan konsep semapur, di mana semapur ini adalah sebuah struktur data komputer yang digunakan untuk sinkronisasi proses, yaitu untuk memecahkan masalah di mana lebih dari satu proses atau thread dijalankan secara bersamaan dan harus diatur urutan kerjanya supaya tidak terjadi race condition. Di sini kita menggunakan 3 buah semapur, yaitu mutex, full, dan empty. Yang pertama yaitu mutex. Mutex digunakan untuk menjamin hanya boleh satu proses yang berjalan mengakses buffer pada suatu waktu. Awalnya diinisialisasi sebesar 0. Yang kedua yaitu full. Full digunakan untuk menghitung jumlah buffer yang berisi yang pada awalnya diinisialisasi sebesar 0. Sedangkan empty digunakan untuk menghitung jumlah buffer yang kosong yang awalnya diinisialisasi sebesar ukuran buffer. Nah, dengan demikian produser yang ingin menaruh data atau konsumen yang ingin mengakses data harus memeriksa apakah proses lain sedang memakai buffer, yaitu menggunakan mutex, dan memeriksa apakah buffer penuh atau kosong menggunakan tempat kosong dan tempat terisi. Nah, selanjutnya bagaimana sih gambaran dari solusi untuk menangani permasalahan banded buffer? Berikut ilustrasinya. Nah, di sini ilustrasi produsen menunggu konsumen. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk mengatasi permasalahan banded buffer dapat menggunakan semafor. Nah, terdapat 3 jenis semafor, yaitu mutex, memberi sinyal tempat itu kosong, dan memberi sinyal bahwa tempat itu penuh. Nah, berikut gambaran dari mutex. Nah, di sini mutex berfungsi untuk menjaga buffer hanya diakses satu proses pada satu waktu. Nah, di sini produsen menunggu konsumen, di mana artinya konsumen sedang menggunakan buffer ini.
maka kita akan beri method wait untuk produsennya agar produsen dapat menunggu sementara bahwa buffer sedang digunakan oleh konsumen. Nih, konsumen sedang ingin mengakses atau mengambil data-data yang ada pada buffer. Kemudian, ilustrasi mutek yang kedua atau sebaliknya. Nah, yaitu adalah ilustrasi di mana konsumen menunggu produsen, yaitu ketika produsen sedang mengakses buffer ini memproduksi barang terus-menerus, memproduksi barang hingga buffer tersebut penuh, maka di dalam konsumen ini diberi metode wait atau menunggu bahwa buffer tersebut sedang digunakan oleh produser. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai ilustrasi kerja semapur dalam menangani permasalahan banded buffer. Berikut ilustrasinya. Nah, di sini disediakan sebuah restoran yang akan kita anggap sebagai buffer dalam permasalahan ini. Nah, restoran ini dibuka dan terdapat 4 orang yang ingin memasuki restoran tersebut. Setelah masuk, orang-orang tersebut akan menduduki setiap meja yang sudah disediakan. Nah, setiap meja di sini dapat kita analogikan sebagai setiap slot yang ada pada buffer. Nah, ketika semua orang sudah menduduki, maka keadaan restoran tersebut adalah penuh karena tidak ada lagi meja yang kosong. Nah, kita akan memberitahu keluar atau memberi sinyal bahwa restoran tersebut dalam keadaan penuh. Maka, diberilah metode wait untuk pemberitahuan menunggu sementara bahwa restoran tersebut sedang digunakan secara full. Nah, kemudian ada satu konsumen yang sudah selesai makan. Maka diberi sinyal keluar untuk bahwa ada satu slot nih atau satu meja yang kosong. Jadi boleh deh satu orang masuk ke dalam restoran tersebut untuk mengisi ruangan kosong tersebut. Nah, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari rangkaian permasalahan banded buffer. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.